Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Herna dan Kang Oscar yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami gitu. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimas Diprastio dan juga ada anggota kelompok kami gitu ada Siti Farah Nabila dan juga Safitri Nur Fadila. Sama satu lagi ada Kang siapa nih? Kang Ridwan yang kayaknya nggak bisa hadir gitu. Oke, jadi pertama-tama boleh gitu Kang Herna dan Kang Oscar untuk memperkenalkan dirinya. Baik, mohon izin Kang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hirna Diadro Putra. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, kelas 6B. Dan Kang Oscar, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Oscar Fajar Hadi. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kelasnya sama kayak Mas Irna, satu kelas. Terus asal saya dari Kabupaten Pacitan. Terima kasih. Oke, paling untuk pertama-tama ya sebagai pembukaan gitu Kang. Boleh mungkin dari Kang Oscar pun Kang Herna apa ya apa gitu apa yang Kang Oscar pun Kang Herna ketahui gitu tentang smart farming secara umum aja gitu Kang. Uh, dari Kang Hirna dulu mungkin. Enggak. Berarti saya dulu terus dilengkapi Kang Oscar gitu aja ya, Kakak Ya, Dimas. oke oke Oke. oke boleh. Berarti apa yang dikatakan tentang smart farming? Smart farming Iya. adalah sebuah konsep pertanian modern yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Ini melibatkan penggunaan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dalam proses budidaya pertanian. Untuk dan selanjutnya yaitu teknologi lainnya ini untuk memantau dan mengelola tanaman, hewan ternak, dan lingkungan pertanian secara lebih cerdas dengan menggunakan sistem IoT atau Internet of Things dan yang sering kita temui yaitu drone dan juga kecerdasan buatan atau AI yang mungkin saat ini sedang booming. Tujuan utamanya dari smart farming ini yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida, serta meningkatkan hasil pertanian dengan meminimalkan dampak lingkungan. Yang dimaksud meminimalkan dampak lingkungan yaitu mungkin yang kita ketahui saat ini, seiring berkembangnya waktu, para petani yang notabene masih berusia lanjut atau 40 tahun ke atas, mereka menggunakan pupuk itu tidak teratur. Jadi mereka hanya menyebar pupuk seperti pada budidaya tanaman padi dan lainnya. Oleh karena itu, dampak ke lingkungan atau ekosistem yang berada di sekitar sawah tersebut kurang terjamin atau istilahnya terganggu karena penggunaan pestisida atau pupuk kimia pada pertanian. Seperti itu sehingga di sini smart farming dibutuhkan terutama dalam mengatur pengondisian lahan sawah atau lahan pertanian di lingkungan para petani. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahi oleh Kang Oscar. Oke, baik, terima kasih. Sedikit aja menambahkan, jadi terkait smart farming itu sendiri sih sebenarnya itu memudahkan petani untuk melakukan budidaya. Eh, tapi, nah ini statement saya kan kemarin dikirimin sama Kang Dimas terkait pertanyaannya apa aja. Tapi nanti ini apa yang saya sampaikan akan kontradiksi di pertanyaan berikutnya gitu. Jadi Hmm. eh, pertanyaan smart farming itu sendiri sih bisa mengefisiensikan. Jadi kalau di pertanian itu kan ada 5T kan, tepat waktu. Kalau di pemupukan misalkan ada tepat waktu, tepat guna, tepat cara, tepat sasaran, terus tepat dosis lah. Adanya smart farming ini sendiri sih bisa menunjang 5T itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Kang Hirna tadi, eh, penggunaan pupuk gitu. Jadi masih banyak petani-petani kita tuh yang menggunakan pupuk, misalkan menggunakan pupuk, penggunaan air itu kurang presisi gitu. Jadi pupuknya yang diberikan itu terlalu besar. Jadi tanaman itu sendiri kalau misalkan
padahal tanaman, misalkan tanaman sawi itu membutuhkan pupuk, misalkan NPK itu cuma 3 gram, misalkan ya, 3 gram, tapi kita berikan 1 kilo gitu. Nah, itu sayuran itu nggak akan menyerap pupuk itu dalam jumlah 1 kilo. Nah, yang diserap cuma kapasitasnya cuma 3 gram itu. Jadi yang lain itu cuma akan jadi residu di tanah itu sendiri. Nah, makanya itu kalau alat yang kami ciptakan sendiri itu ada namanya sensor NPK. Jadi di setiap tanaman itu kan ada spesifikasinya sendiri. Jadi spesifikasi kayak tanaman horti, cabai atau apa-apa itu ada kebutuhan NPK-nya itu sendiri-sendiri ya. Makanya itu kami kemarin ciptakan alat itu untuk eh, menanggulangi hal itu. Terus kalau terkait penggunaan air gitu. Jadi terkait penggunaan air itu apalagi sekarang ini kan semakin tahun terus krisis air bersih, terus krisis air gitu. Nah, salah satu faktornya sendiri kan eh, air, misalkan di perkotaan juga pengen bertani, terus airnya susah, terus pekerja mau apa kendalanya orang bertani itu kan malas nyiram dan sebagainya lah. Makanya dari itu kemarin kami juga menciptakan alat ini satu rangkaian itu gimana bisa alat ini presisi dengan eh, cara penggunaan airnya ini sendiri gitu. Jadi kalau di air sebenarnya tanaman itu kan nggak perlu kita siram. Jadi nggak perlu kita siram karena kena embun. Embun itu kan mengandung ada kandungan airnya kan gitu. Jadi dari itu aja udah cukup. Jadi kalau di jalan apa-apa lihat tanaman mungkin ya pertumbuhannya agak kerdil atau apa, tapi masih bisa bertahan hidup. Nah, itu dari embun atau dari angin itu kan ada kandungan nih air, jadi masih bisa diserap oleh tanaman. Nah, maka dari itu kalau seperti Israel, seperti lahannya pasir atau apapun itu kan bisa tetap tumbuh karena menggunakan irigasi tetes lah, itu salah satu cara untuk presisi dalam penggunaan air seperti itu. Mungkin itu dulu Kang, nanti ada berkembang. Suara saya sudah terdengar. Bisa terdengar. Eh, jadi pertanyaannya itu adalah dari sertifikat yang Kang Oscar kirim, itu kan ada pembuatan dari greenhouse smart irrigation ya Kang. Nah, faktor apa aja sih yang melatar belakangi Kang Oscar dan Kang Herna ini membuat greenhouse smart irrigation ini? Baik, mungkin mohon izin untuk menjawab. Greenhouse Smart Irrigation atau GHSI dulu yang melatar belakangi kami membuat seperti itu, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Kang Oscar tadi. Oleh karena itu, seperti antara lain pemupukan yang tidak teratur, istilahnya karena usia petani yang terpaut tua, bisa bilang seperti itu, sehingga mereka tidak tahu mengenali tentang istilahnya takaran tentang pemupukan, sehingga kita menciptakan tentang alat tersebut. Dan di greenhouse smart irrigation juga seperti judulnya smart irrigation, yaitu berfokus tentang irigasinya, irigasi otomatis, di mana irigasi otomatis ini bekerja sesuai dengan sensor, tidak lagi sesuai dengan timer. Mungkin yang sudah ada sebelumnya itu kan menggunakan tentang timer, yaitu mungkin pukul sekian menyiram seperti itu, seperti cara kerja alarm. Tetapi yang kami ciptakan ini yang membedakan yaitu kami sudah menggunakan sensor, yaitu sensor RH tentang kelembapan tanah. Sehingga ketika tanah ini membutuhkan air, itu akan otomatis menyiram, dan ketika kebutuhan air pada tanah sudah cukup, akan berhenti menyiram secara teratur, sehingga tidak akan ada istilahnya terlalu berlebihan dalam memberikan air, karena memberikan air yang terlalu berlebihan juga akan berdampak pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi yang melatar belakangi membuat GHSI ini adalah itu. Mungkin Kang Oscar ada tambahan. Eh, Kalau terkait teknisnya sih sudah disampaikan semua oleh Kang Hirna gitu. Jadi tapi ini di terus story-nya aja. Jadi kemarin tuh kami bikin alat itu sebenarnya kan kami dari tingkat 1 atau semester 2 gitu. Nah, dari semester 2 itu sendiri sih kami kemarin
itu ada kegiatan-kegiatan gitu. Jadi kegiatan yang padat di kegiatan asrama gitu. Jadi kemarin ada sedikit uang sisa gitu. Terus ketemu sama Mas Irna gitu. Terus Mas Irna ini gimana? Terus terus ada sedikit uang sisa, terus kita bikin itu gitu. Sebenarnya tim kami ada lebih banyak gitu. Tapi untuk eh, pencetusnya sendiri sih eh, kami berdua gitu, saya dan Kang Hirna gitu. Hmm, cukup sih. Baik, terima kasih Kang. Selanjutnya, ada nggak sih teknologi yang membantu dalam pertumbuhan di greenhouse tersebut? Iya, baik. Jadi pertanyaannya gimana tadi? Intinya eh, faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman ya, atau apa? Teknologi lain yang membantu memantau tumbuhan di greenhouse itu. Mana bisa diulangi? Jadi tadi kan sistem irigasinya tuh memakai sensor. Nah, ada nggak teknologi lain yang membantu untuk memantau pertumbuhan dari tumbuhan tersebut? Oh, jadi greenhouse itu sendiri sebagai tempatnya, rumahnya, bukan untuk menunjang pertumbuhannya. Jadi kemarin kita tetap menggunakan irigasi tetes gitu. Terus selain irigasi tetes itu ada lagi nggak teknologi lain? Kalau pertumbuhannya di greenhouse atau gimana? Suaranya kecil banget soalnya. Iya, jadi selain irigasi tetes itu, Kang Oscar sama Kang Herna ini menggunakan teknologi apa saja gitu? Hmm. Saya dulu ya Kang Ira, nanti bisa ditambahkan oleh Kang Irna. Eh, jadi kalau saya bahas dulu di greenhouse ya. Jadi di greenhouse itu kan memiliki kondisi iklim yang sama kan, kondisi mikro gitu. Jadi eh, dari kelembapannya, dari satu tanaman satu sama tanaman yang lain itu memiliki kondisi yang sama gitu. Jadi kalau di greenhouse ini sendiri tergantung kita mau nanam apa gitu. Kalau kita mau menanam paprika misalkan ya, atau menanam cabai atau menanam melon gitu. Kita ambil contoh tanaman paprika gitu. Jadi kalau tanaman paprika itu kan memiliki spesifikasi suhu tersendiri kan, spesifikasi suhu tersendiri untuk meningkatkan produktivitas tanaman paprika itu sendiri gitu. Jadi kalau salah satu faktornya itu di suhu, gitu kan. Di suhu di udara itu mempengaruhi juga. Terus di air, di pemberian nutrisinya gitu. Jadi kalau paprika itu tanaman itu kekeringan sedikit itu akan cepat layu. Lah kalau udah layu itu langsung terserang virus-virus seperti itu. Jadi kalau itu alat kami itu salah satu faktornya aja gitu. Faktor yang krusial itu di air gitu. Sebenarnya faktor keduanya yang krusial itu juga kalau di greenhouse itu suhu gitu. Jadi kalau di greenhouse ada dua faktor yang sebenarnya krusial dan harus diselesaikan sama-sama itu di suhu sama di air gitu. Tergantung eh, greenhouse itu sendiri menggunakan hidroponik sistem apa NFT atau eh, substrat gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Kang Hirna. Ya, Kang, mungkin sedikit menambahkan aja ya. Mungkin Kang Mostar tadi menyinggung dari sisi budidaya, dan mungkin saya akan menyinggung dari teknologinya. Teknologi yang kami gunakan memang ada beberapa sensor, RH, pH, sama nutrisi, seperti yang dijelaskan oleh Kang Oscar juga. Seperti RH itu berdampaknya pada kelembapan tanah atau struktur dari kelembapan dari tanah, pH dari keasaman, dan nutrisi dari kandungan pupuk yang ada di dalam tanah. Mungkin teknologi yang kami gunakan itu ada tiga itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Dimas. Oke Kang, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin saya lanjutin ya. Tadi kan Kang Herna dan Kang Oscar menjawab ada faktor-faktor gitu kan, kelembapan, suhu, dan juga nutrisi. Nah, di dalam greenhouse kan setahu saya ya, itu
apa ya, apa dari Kang Osa dan Kang Herna ini ada suatu teknologi yang bisa menyamaratakan suhu dan kelembapan di dalam greenhouse-nya itu, Kang? Oke, baik, Kang. Jadi kemarin waktu Kang Dimas hubungi Hmm, kami, itu waktu kami bikin project, Kang. Nah, project kami itu hmm, bikin penurunan suhu, Kang. Gitu. Jadi ah, kalau kemarin itu project kami terakhir itu kami menurunkan suhu di dalam greenhouse itu sendiri, terus sama mendeteksi pH air hmm, sama nutrisi air atau sensor TDS atau sensor pH itu, Kang. Jadi sebenarnya itu bisa semua, Kang, dimanipulasi terkait suhu. hmm, Tapi eh, gini, Kang, ini kita bicarakan terkait smart farming, ini sebenarnya harus dikelompokkan dulu gitu. Sebenarnya smart farming ini sendiri bisa membantu dan bisa eh, cuma di branding gitu, Kang. Kalau kan petani sendiri kan ada dua, Kang. Ini agak melebar dikit gitu. Jadi hmm, petani kita itu kan ada petani kolonial, terus petani milenial, kan. Nah, hmm, terus ini, Kang, kalau petani kolonial udah kita nggak bisa merubah mindset mereka dalam cara iya, budidaya pertanian, kan, gitu. Kalau petani milenial lah, petani milenial ini sendiri dibedakan ada dua, Kang. Nah, ada petani milenial yang mereka menggunakan smart farming ini untuk branding mereka sendiri, atau ada yang menggunakan smart farming ini untuk menunjang produktivitas gitu, Kang. Tapi terkait pengalaman kami terkait menggunakan smart farming ini, kemarin kami juga udah hampir mau masang ya, Kang Hirna, di greenhouse paprika di salah satu perusahaan gitu. Tapi gara-gara mereka itu ke Korea terus melihat terkait mekanismenya di Korea itu seperti apa, terus mau diimplementasikan di Indonesia itu dirasa kurang tepat gitu, Kang. Jadi kalau kita berbicara terkait smart farming, kita mau bikin apa aja itu mau dari teknologi teknologi produksi gitu, kan, seperti Kang itu bikin alat apa aja itu bisa, Kang, sebenarnya. Yang kalau itu kan secara industri, kalau itu lah kita yang bikin secara kecilnya sebenarnya juga bisa gitu. Tapi itu tadi, Kang, eh, kita tuh nggak bisa kalau petani kita tuh terkait penggunaan smart farming ini kurang relevan karena cost-nya itu terlalu bengkak gitu. Terus di kalau yang pakai branding itu biasanya perusahaannya itu kurang masih belum besar banget ya, Kang Irna, gitu. Jadi tujuannya menggunakan smart farming ini dengan tujuan yang lain gitu. Mungkin ada tambahan dari Kang Irna. Iya, mungkin yang dijelaskan oleh Kang Oskar tadi sudah melanjutkan ke pertanyaan yang di list selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan ya, Kang ya. Kekurangannya memang seperti itu yang kami temui di lapangan, yaitu memang biaya awal yang tinggi, sehingga petani tidak mudah mengadopsi, karena juga dari sisi biaya yang pertama, yang kedua dari sisi keterampilan dan pendidikan petani, kita ketahui sendiri, mereka kebanyakan kan juga lulusan SMA seperti itu, bahkan SMP, bahkan SD juga ada. Kalau kita mau turun ke lapangan, oleh karena itu yang istilahnya bisa menghambat terjadinya perkembangan smart farming. Kalau kita membuat teknologi, saya yakin kalau Kang Dimas nyari di internet atau istilahnya mencari secara luas, udah banyak teknologi yang diciptakan di Indonesia ini, karena beberapa hal tadi teknologi tersebut sulit untuk diadopsi oleh petani seperti itu, Kang. Terima kasih. oke. Terima kasih Kang Oscar dan Kang Hana. Coba kita lanjut ya. Tadi kan Kang Oscar coba kita berfokusnya kepada yang eh, project Kang Oscar dan Kang Hana yang greenhouse smart irrigation system yang di Malang gitu. Nah, itu kalau boleh tahu penanamannya itu secara hidroponik atau pakai tanah aja gitu, Bang? Terus kalau misalnya emang hidroponik itu pakai nutrien film atau substrat. Kalau kemarin sih kami karena semester 2 kan, Kang. Jadi kemarin kurang mendalam terkait riset-risetnya. Jadi kemarin kami menggunakan sistem apa tuh? Menggunakan tanah, Kang. Karena kalau Oh, substrat atau NFT dan sebagainya itu tidak menggunakan sensor yang kami terapkan saat ini gitu. Jadi untuk medianya kami kemarin menggunakan media apa tanah gitu. Ya, terus kemarin kan jadi
tujuan dari kami ini sendiri sih kayak pengennya kayak organik gitu Kang. Jadi Nah, ada pengembangan-pengembangan berikutnya gitu. Jadi makanya itu kami kemarin menggunakan medianya tanah gitu. oke. Oh ya, berarti untuk apa? Berarti udah ada sensornya ya tadi ya, Kang, ya. Tanahnya tadi ada sensor RH dan kita ada sensor pupuk juga ya tadi. Nah, itu terkait sensor-sensor yang telah Kang Oscar dan Herna buat itu, apa sudah terintegrasi gitu oleh si suatu komputer besar IoT gitu. Jadi untuk melihat datanya tinggal ke suatu komputernya itu kan. Monggo Kang Hirna, monggo. Siap-siap. Mohon izin menjawab untuk kami yang kami ciptakan kemarin, alhamdulillah mungkin di semester awal waktu kami mengikuti event itu istilahnya masih berupa prototipe, memang sudah dalam satu rangkaian tapi masih prototipe kecil. Jadi alhamdulillah waktu kemarin belum lama Kang Dimas itu menghubungi kami sudah menerapkan di luasan lahan atau di luar greenhouse tapi kira hidroponik substrat kami sudah menggunakan Internet of Things, jadi juga sudah terhubung dengan HP, Android, seperti itu, Kang. Kemarin kami bikin untuk aplikasinya sendiri sih kami udah recording terkait sensor-sensor yang ada, terus ada sistem operasionalnya, kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, gini terus ada terkait grafiknya. Jadi di sini sendiri kami juga bisa merecord terkait perkembangan dari tanaman itu sendiri. Itu bisa dianalisa. Pertanyaan selanjutnya ya, Kang. Jadi setelah Kang Oscar dan Kang Herna membuat sedemikian rupa gitu, apa itu berpengaruh gitu Kang ke produktivitas pertanian? Kalau tentang berpengaruh ke produktivitas, itu kami saat ini sedang meneliti, Kang. Memang kami sedang meneliti, sedang kami buktikan, karena mungkin kalau yang sebelumnya kami masih dalam prototipe atau istilahnya masih dalam awang-awang, tapi kalau sesuai teori akan berdampak pada produktivitas. Dan karena ketika, contohnya sekarang, ketika petani tidak ada di lapangan atau di sawah, kita bisa tetap mengontrol seperti yang ditujukan oleh Kang Oscar tadi, itu merupakan sebuah aplikasi yang langsung terintegrasi dari lahan yang ada di kampus kita yang di Malang. Seperti itu, jadi kita bisa mengontrol jarak jauh ketika istilahnya memang tanaman membutuhkan pupuk, kita akan mendapatkan istilahnya membuka aplikasi, kita akan mendapatkan recording tersebut. Jadi kalau sesuai teori ya Kang, karena kita juga masih berusaha untuk membuktikan, karena ini masih berjalan penelitian juga, itu harusnya memang berdampak pada produktivitas, karena dalam saat istilahnya memupuk kita bisa sesuai waktu, sesuai istilahnya tepat guna, tepat sasaran juga, seperti itu Kang. Mungkin ada tambahan dari Kang Oscar. Ya, jadi kalau untuk menyampaikan ini berpengaruh meningkatkan produktivitas atau tidak itu kami belum bisa menjustifikasi, Kang. Karena dalam 2 tahun setengah ini kami juga masih terus melakukan perkembangan di alat dulu gitu, Kang. Jadi untuk saat ini masuk semester ini Kang, masuk semester ini tuh kami udah mau terkait itu Kang, menganalisa terkait produktivitasnya. Jadi untuk saat ini masih proses kami pengamatan Kang. Mungkin di tahun ketiga ini insya Allah selesai gitu Kang. Jadi saat ini masih proses terus Kang, 2 tahun setengah ini. Oke. Berarti Gitu. lagi proses gitu ya Kang ya. Iya Kang. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya tuh kayak apa ya? Menurut Kang Herna dan Kang Oscar gitu, smart farming ini apa apa ya? Apa selalu berdampak positif, apa punya dampak negatifnya tersendiri gitu? Oh Kang Hirna dulu. Mungkin untuk berbicara tentang dampak dari smart farming, itu kita kembalikan lagi ke situasi di lapangan seperti itu kan. Karena kan istilahnya biaya yang dikeluarkan ketika kita menerapkan smart farming di awal kan memang cukup tinggi. Sehingga mungkin para petani
kalau kita istilahnya menerapkan ke petani keseluruhan, mungkin untuk dalam waktu dekat ini sangat sulit Kang, seperti itu karena biaya yang diperlukan, investasi awal yang diperlukan itu sangat tinggi. Kita melihat data petani sekarang, data petani itu dalam sisi ekonomi itu juga istilahnya bisa dibilang kebanyakan itu kan menengah ke bawah seperti itu kan. Jadi untuk mengeluarkan biaya tinggi di awal itu juga cukup sulit. Apalagi sekarang juga kita berbicara tentang data yang ada di BPS. Petani kan juga usia petani kan juga 40 tahun ke atas. Jadi dalam mengadopsi suatu inovasi itu perlu waktu, perlu jenjang seperti itu kan. Jadi untuk smart farming ini seperti itu Kang, menyesuaikan kondisi lapangan yang pernah kami eh, lihat seperti itu Kang. Mungkin Kang Oscar, monggo. Jadi kayak mengulang tadi ya Kang. Jadi rata-rata yang menggunakan smart farming itu sendiri itu untuk meningkatkan brandingnya aja Kang. Branding petani itu sendiri Kak. Biasanya petani milenial atau buat nunjang kegiatan-kegiatan yang lain. Terus pasti ada itu sisi kepentingan. Kalau dari itu sekarang menggunakan smart farming gitu Kang. Kalau di Indonesia sendiri karena untuk menggunakan smart farming itu harus linear sama pemerintah juga Kang. Hmm. Jadi kalau misalkan smart farming itu kan kos produksinya BIP-nya 8.000 misalkan. Nah, tapi dengan menggunakan smart farming ini bisa sampai 15.000. Nah, berarti kan mending nggak pakai smart farming kan untuk itu karena di petani sendiri harga tidak menentu. Terus kalau dari konsumen kita sendiri kan belum melihat lebih jauh. Kalau petani kita yang di segi bisnis rata-rata memilih pertaniannya yang setengah kalau di hidroponik ya atau di pertanian lain mungkin setengah smart farming gitu untuk menunjang pertaniannya gitu. Jadi kalau di luar negeri kan misalkan di Korea yang pernah saya dapat informasi gitu. Petani di sana itu hasil pertaniannya kan dibeli oleh pemerintah gitu. Jadi harganya tetap. Terus dari sudut pandang petani itu sendiri tinggi gitu. Jadi kalau orang yang bertani itu rata-rata orang pinter-pinter gitu, orang petani itu. Nah, karena itu kan berbanding terbalik dengan di negara kita gitu, Kang. Jadi harus kita mungkin 20 tahun ke depan atau kapan gitu. Nanti kalau udah ada regenerasi petani gitu baru kita bisa menerapkan pertanian seperti itu. Terus udah ada terkait kebijakan pertanian yang pro sama petani gitu. Mungkin itu aja sih Kang kalau aku. Eh, bentar. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gitu. Melihat kondisi pertanian di Indonesia yang sekarang, apa menurut Kang Hena dan Kang Wakar, smart farming ini adalah apa ya? Adalah sebuah jawaban gitu atau solusi untuk apa ya? Untuk meningkatkan produktivitas, untuk me- meminimalisir gagal panen dan lain-lain, Kang. Ya, mohon izin menjawab, Kang. Kalau mungkin dalam sisi kondisi di Indonesia, pertanian di Indonesia itu kalau dibilang membutuhkan itu sebenarnya iya, Kang, sangat membutuhkan. Tetapi kita perlu melihat juga situasi di lapangan, apakah smart farming ini benar-benar bisa terkondisikan untuk bisa dilaksanakan atau bagaimana, karena kan juga banyak faktor dari petani. Kalau dibilang pertanian atau istilahnya budidaya, di Indonesia itu memang cukup membutuhkan, Kang. Seperti kita menciptakan inovasi kan juga kita kan juga riset mengenai bagaimana kondisi pertanian di Indonesia, apakah istilahnya membutuhkan karena kan kita juga istilahnya yang dilewati garis khatulistiwa kan seperti itu, Kang. Jadi tanah kita subur, istilahnya menanam apapun bisa tumbuh seperti itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu malah banyak yang menyebabkan apakah kita membutuhkan smart farming seperti itu. Kalau berbicara tentang budidaya itu memang sangat membutuhkan seperti itu Kang, karena diperlukannya adanya istilahnya efisiensi dalam berbudidaya. Tetapi hal tersebut kami juga sudah mengalami sendiri di lapangan, tidak semua inovasi bisa diadopsi oleh kalangan petani, walaupun petani tersebut misal istilahnya sudah mencapai kata sukses, bisa mendapatkan omset yang tinggi, tidak menjamin petani tersebut bisa menerapkan
inovasi smart farming seperti itu kan. Jadi kalau berbicara dalam sisi budidaya pertanian, mungkin saya bisa bilang sesuai istilahnya kita riset sebelumnya itu membutuhkan. Tetapi dalam sisi pengimplementasiannya, kita perlu memperhatikan beberapa faktor sosial dari petani. Seperti itu Kang. Mungkin Kang Oscar ada tambahan. Eh, Benar banget yang disampaikan Kang Irna. Jadi menambahkan sedikit terkait dari segi ekonomi kan. Jadi kami itu kemarin pernah menawarkan pengusaha ini omsetnya dari 1 minggu petani ya. Petani itu omsetnya 1 minggu hampir 20 juta lebih gitu dalam 1 minggu. Kalikan aja 1 bulan udah berapa. Tapi terkait itu tadi yang seperti saya sampaikan di hitung-hitung lagi dari segi bisnis itu masih kurang karena rasa penghargaannya kurang gitu dari konsumen gitu. Terus yang kedua kalau dibilang smart farming ini dibutuhkan atau enggak sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan gitu. Apalagi dengan kondisi saat ini kan tahun kemarin El Nino mungkin dari teman-teman Ya. fakultas semua kan mengikuti kan El Nino seperti apa Hmm. gitu. Dan itu benar-benar berdampak pada petani berdampak. Terus kami kemarin hadir buat menawarkan ini belum smart farming. Menurutku belum smart farming karena alat pertanian yang paling simple aja irigasi tetes gitu ke petani gitu di oven field ya. Gitu petani masih menolak gitu loh. Mending pakai selang atau apa-apa gitu. Hmm. Itu kondisi yang mereka alami kalau mereka sakit kita memberikan bantuan obat itu aja rekomendasi obat dia tuh masih belum gitu kondisi petani kita tuh rata-rata masih seperti itu gitu nah apalagi di tahun ini 2024 katanya El Nino lebih parah daripada tahun kemarin seharusnya kalau segi teori sih harusnya sangat dibutuhkan terkait smart farming ini sendiri tapi kalau dari segi ekonomi dan dari segi SDM-nya saya rasa masih kurang gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, dengan apa ya tadi pertanyaan terakhir, maka berakhirlah juga ya sesi wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada Kang Herna dan juga Kang Oscar atas waktunya dan juga eh, untuk membantu kami gitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Smart Farming, Smart Agriculture ini. Ya mungkin sebelum kita apa ya kita berpisah gitu Kang, kita punya sertifikat yang bisa kita berikan gitu. Mungkin mungkin itu kan ya dari kami. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.